Objek mana dulu nih? Objek wisata atau objek apa? Atau ojek online? Objek ya. Di sini tuh kedua objek. Kamboja. Hai sobat pedagang, kembali di channel Pedagang Foto. Oke, sebelumnya terima kasih kalian telah mengklik video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe di channel ini. Oke, kali ini gue bakal ngasih tips cara ngebedain skrup dan baut. Pastinya kalian suka keliru kan, bedain mana skrup dan mana baut. Oke, di video kali ini gue bakal ngenalin beberapa jenis skrup dan baut biar kalian gak keliru. Cekidot. Oke, jadi ada jenis skrup pengikat atau screw yang biasa dikenal dengan skrup berkepala atau cap screw yang memiliki bentuk yang serupa dengan baut, tapi jenis skrup ini tidak berat penuh, jadi cuma sebagian doang. Nah, di sini ada perbedaan baut dan skrup. Di antaranya adalah baut, si baut ini yang tidak memiliki uliran sampai jadi pokoknya. Jadi intinya kalau baut itu ulirannya tidak menyeluruh, jadi cuma separuh doang, tapi tidak sampai hingga kepala baut. Nah, jadi kalau skrup itu ulirannya full nyampe kepalanya. Jadi perbedaan lainnya juga diidentifikasikan dari kepala baut dan kepala skrup. Nah, di dalam penggunaannya juga baut tidak menggunakan obeng melainkan kunci, sedangkan skrup menggunakan driver. Driver di sini tuh bukan kayak supir gitu, supir pribadi. Jadi menggunakan driver berupa yang obeng. Kalian tahu kan obeng? Nah, kalau obeng itu buat skrup. Kalau kuncian itu buat baut. Jadi paham kan ya, kesini paham. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis skrup dan baut. Yang pertama, bentar. Yang pertama ada skrup pengikat atau screw. Jadi jenis skrup ini adalah jenis skrup yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Biasanya lebih dikenal dengan nama skrup berkepala atau cap screw. Jenis skrup ini juga banyak digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan dan mengencangkan kedua objek. Objek mana dulu nih? Objek wisata atau objek apa? Atau ojek online? Objek ya. Di sini tuh kedua objek. Kamboja. Lanjut, yang kedua ada stud bolt atau baut tanam. Baut tanam ini berkepala dan memiliki garis berat di setiap ujungnya. Baut tanam juga diaplikasikan di sejumlah industri untuk dipasangkan dengan suku cadang, peralatan industri, lensa, dan perlengkapan mesin lain. Jenis baut ini juga tersedia dalam berbagai ukuran dan juga dapat dikonfigurasikan dengan double end ataupun tap end. Yang ketiga ada baut berkepala bulat. Dengerin bahasa Inggrisnya, round head bolt. Tahu gue bener-bener bacanya. Udah lanjut. Nah, tipe baut ini sangat digunakan dengan kepala yang berbentuk bulat. Kalau kepalanya berbentuk kotak, kalian tahu kan? Betul banget. Itu adalah akun SpongeBob. Pasti nggak jelas. Lanjut. Nah, si round head bolt ini mempunyai sebagian dari tangkainya yang berbentuk persegi untuk menahan baut, yang dapat digunakan untuk mengikat lantai kayu dari bodi truk atau untuk besi bumper atau baperan. Wah, ini pasti lu lupa ada baperan kan? Lanjut. Jangan bucin, oke? Yang keempat ada partially threaded bolt. Jadi sebuah skrup berberat penuh dengan diameter yang kecil yang dilengkapi dengan sebuah mur yang persegi atau heksagon. Ini terlalu dekat banget. Kepalanya dapat berbentuk bulat atau kepala keju. Keju mozzarella lebih enak. Ini kenapa ngomongin makanan? Lanjut. Ntar gue yang ada lapar. Dan juga mempunyai sebuah alur untuk obeng.
dan mempunyai sebuah alur untuk obeng. Partially treated bolt ini digunakan untuk meletakkan komponen yang ringan atau penopang atau bracket yang kecil. Yang kelima, ada jitterbug. Skrup ini berdrat penuh dan sering digalvanisir dengan kepala berbentuk sebuah kubah dan sebuah alur untuk obeng. Digunakan dengan sebuah mur untuk mengikat bahan yang ringan dan logam yang beragam. Logam yang lembaran. Yang keenam, ada crab scar. Ini tuh sebuah skrup tanpa kepala. Lu bayangin tanpa kepala, udah kayak zombie, Dasta atau apa sih yang nggak ada? Setan yang nggak berkepala tuh apa sih? Kalian coba tulis di kolom komentar, gue nggak tahu. Lanjut. Jadi si skrup ini tuh tanpa kepala yang mungkin dilengkapi dengan alur untuk obeng atau sebuah lekukan untuk Allen keywords dan digunakan jika skrup harus terpasang di bawah permukaan yang terbenam. Coba bayangin, baut di bawah permukaan yang terbenam itu lebih bagus mana daripada matahari yang lagi terbenam. Buat kalian pencinta senja, kalian juga bisa kayaknya jadi pencinta baut atau skrup. Lanjut. Yang ketujuh, ada self-drilling skrup. Skrup ini membentuk drat sendiri ke dalam logam yang tipis dan biasanya juga langsung ke dalam logam yang lembaran ataupun more logam lembaran khusus yang dipasangkan di komponen tersebut. Semua bentuk kepala skrup dapat digunakan dengan self-drilling skrup. Yang kedelapan, ada baut yang berbentuk huruf U. Ini bentuk huruf U. Jadi baut U. Jadi U-bolt ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pipa gas ataupun air. U-bolt juga dapat digunakan untuk menahan pegas daun atau leaf spring pada poros sumbu kendaraan dan juga pada sistem pembuangan atau knalpot atau exhaust system. Yang 9, ada speed pin. Nah, pin baja runcing ini mempunyai sebuah bagian yang rata pada salah satu sisinya dan sebuah bagian kecil yang berulir pada bagian ujungnya yang kecil. Susah banget dari tadi, astagfirullah. Lanjut. Bagian runcing yang rata juga digunakan untuk menahan komponen seperti king pin. More dan wisher perlu dipasangkan pada speed pin untuk menghindari adanya pergerakan. Yang ke-10, ada baut baterai atau battery board. Sebuah baut berkepala persegi yang digalvaniskan dengan kuat yang sering digunakan untuk mengencangkan terminal apa dulu? Di Cirebon itu ada terminal terminal baterai, oke? Atau ICE pada kutub atau kepala baterai. Yang ke-11, ada taper lock stud yang menggunakan uliran khusus untuk menghasilkan beberapa uliran untuk menghasilkan sebuah drat yang beberapa ulir terakhirnya meruncing. Stud tersebut memiliki uliran yang hampir sama runcingnya untuk membuat suatu interference feed pada saat stud tersebut dipasang. Stud ini juga digunakan dan diaplikasikan pada beban-beban berat, kayak beban hidup kali ya, kayak beban-beban dunia, kayak beban-beban berat pada peralatan yang bergerak. Yang ke-12, ada plow, mempunyai kepala yang runcing yang dapat masuk ke dalam lubang-lubang truk yang terbenam. Ketika dipasang, kepalanya akan terbenam dalam permukaan komponen tersebut. Baut-baut ini juga digunakan untuk memasang blade pada dozer dan grinder yang membutuhkan hubungan dengan tanah agar tanah yang didorong bisa berputar ataupun bergulung dengan lancar pada bagian-bagian ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalian bisa request gue mau bacain tentang sejarah apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Kalaupun ada pertanyaan juga kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa juga pencet tombol
notification atau tombol loncengnya agar kalian dapat informasi tentang video-video dari gue. Buat kalian juga yang belum nonton video-video gue sebelumnya, kalian bisa tonton setelah video ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini.